Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengar firman Tuhan. Nah saudaraku, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh kebahagiaan untuk dapat menghadapi hari-hari kita ke depan. Nah saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Lebih lagi, saya percaya kita sudah mempersiapkan hati dan kita boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, hari ini kami kembali datang untuk merenungkan firman-Mu. Kami akan melanjutkan renungan firman Tuhan dari hari-hari sebelumnya. Ya Bapa, urapi kami, berikan kami pengertian dan hati yang taat, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus yang mengajar, memberikan kami pengertian baru, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, penuhkan kami, ajar kami. Kami rindu setiap kami dimanapun saat ini berada, kami mengalami pengurapan dan kuasa-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkarya di dalam hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Dengarkan Firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita bersama di dalam Yeremia 42 ayat 1 sampai dengan 6. Nah saudaraku, mari kita bersama membuka Alkitab kita dan kita membacanya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antara Yohanan bin Karea dan Azaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan." Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, "Permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah-Mu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu." Berkatalah mereka kepada Yeremia, "Biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allah-Mu Kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus Engkau, supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita." Amin. Nah saudara-saudaraku, kita baru saja membaca Alkitab kita bersama-sama. Kita boleh melihat bagaimana Yeremia dimintai pertolongan oleh bangsa Israel untuk menanyakan kehendak Tuhan bagi hidup mereka di tempat pembuangan. Namun, Tuhan mengetahui isi hati mereka, bahwa pada dasarnya mereka tidak mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Maka Yeremia menegur mereka dengan keras, bahwa pada dasarnya mereka tidak bersedia mendengarkan suara Tuhan. Terlebih lagi mereka tidak bersedia
mendengarkan ataupun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudaraku, mendengar adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Setiap hari dan setiap saat kita mendengar suara-suara. Namun, untuk dapat memahami suara yang kita dengar, perlu mendengarkan. Tidak hanya sekedar mendengar. Mendengar adalah aktivitas di mana ada suara yang masuk ke dalam telinga dan diterima oleh otak. Sedangkan mendengarkan mengandung unsur menyimak dengan baik, memperhatikan dan menerima pesan yang disampaikan. Pada akhirnya, mendengar adalah mewujud dalam tindakan, yakni bersedia untuk melakukan yang didengarkan. Mendengar suara Tuhan adalah kebutuhan setiap manusia. Suara Tuhan ataupun firman Tuhan adalah kekuatan dan penghiburan bagi manusia. Firman Tuhan akan membimbing dan mengarahkan perjalanan hidup manusia. Mendengarkan firman Tuhan itu harus menjadi kebutuhan dan komitmen bagi setiap orang, baik ataupun buruk waktunya dan situasinya. Kita harus mampu mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita terhadap firman Allah? Apapun pesan dari Tuhan, kita harus percaya. Dengan percaya dan taat semua perkataan Tuhan, dan ketaatan kita pasti akan membawa kepada kebaikan, kebahagiaan. Kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan ataupun perkataannya, otomatis kita akan menjadi pembangkang. Langkah kita akan menyimpang dan pasti ada konsekuensi yang harus kita terima, yaitu murka Allah. Saudara-saudaraku, tuntutan Allah kepada umatnya adalah dengarkan suaraku. Mendengar berarti taat. Kita belajar mendengar dan melakukan perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam momen-momen khusus, kita juga belajar taat kepada Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Anugerah Allah adalah apabila kita dapat mengetahui apa yang Ia kehendaki. Marilah kita menanggapi dan mentaati perintahnya. Anugerah Allah memampukan kita untuk mendengar dan melakukan segala kehendaknya. Mari saudara-saudara, kita membuktikan percaya kita kepada firman Tuhan dengan cara mentaatinya. Percayalah bahwa Tuhan mengerti setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan percayalah agar setiap hal-hal buruk akan menjauh dari hidup kita. Dan kita akan selalu di dalam perlindungan Allah. Sehingga kejahatan dan kekacauan tidak menghampiri kita. Mari saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, lakukanlah itu dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam persekutuan dan lingkungan kita. Supaya kita menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita dan dapat mempermuliakan Bapa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk menjadi pelaksana firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengar-dengaran. Roh Kudus mampukan kami. Ampuni kami selama ini kami sering mengabaikan firman-Mu. Kami sering kurang percaya kepada Engkau. Biarlah kami dapat mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Kami taat melakukannya. Terima kasih Bapa, tuntun kami lebih lagi. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau menuntun kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Have a great day and God bless you all.